Puji nama Tuhan, kita harus semangat di dalam rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau masuk lebih dalam lagi karena hari ini kita mau bertemu dengan Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Namun sebelum itu saya mengundang jemaat semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Bahwasannya sampai hari ini Bapa, kami masih diberi kesempatan oleh Engkau untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami mau bertemu dengan Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan, saudara kami yang mungkin masih perjalanan menuju rumah-Mu. Berkatilah ya Bapa agar sampai ke rumah-Mu dengan selamat ya Bapa. Bapa, kami tahu kami datang tidak bawa apa-apa, tapi kami pulang membawa berkat sukacita dari Engkau Bapa. Bapa, kami mau masuk lagi Tuhan, kami mau merindukan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk selalu memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kita mau terus menyembah Dia. Oh, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang ku. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama dari awal. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Benar Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau terus merindukan Engkau Tuhan. Tuhanku rindu, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang ku. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku mau menanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan. Katakan Kak, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa,
lembut. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kami mau menyembah-Mu. Engkau, Allah kuasa, rasakan hadirat-Nya dalam kemuliaan yang kudus. Katakan lagi, ku sembah Engkau, Allah kuasa. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau terus menanti Engkau. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang katakan ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan-Mu yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan yang kudus. Oh, terima kasih Tuhan, kami mau merindu. Terpujilah nama-Mu, Engkau sungguh ajaib. Kami mau merindu Engkau, kami mau sembah Engkau hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, terima kasih. Kami mau bertemu dengan Engkau, kami bawa hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau terus sembah Engkau. Engkau sungguh besar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau sungguh ajaib, Engkau teramat ajaib. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau bawa hati kami, haleluya. Mari sembah Dia, haleluya. Oh haleluya Tuhan, kami mau merindukan Engkau. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh besar. Terima kasih, Engkau teramat baik. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Oh haleluya. Mari saudara terus sembah Dia, karena Dialah Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan, bahwa walaupun hari ini kami sakit Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, kami keluar dari rumah-Mu, kami sudah sembuh ya Bapa. Kau sungguh mulia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih, terima kasih.
Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kami terus menanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Katakan ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat mulia. Kami mau bawa persembahan kami, inilah penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa persembahan kami Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami Tuhan mau menyerahkan hati kami pada Engkau pada hari ini ya Bapa. Hai Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah tubuh kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang, katakan, Bapakku persembahkan tubuh. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita mau kajian dari awal. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang
Katakan, Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan. Hari ini kami mau sembahkan diri kami Tuhan. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang, katakan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah kau Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Katakan, ku sembah kau Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau sembahkan hidup kami. Ku sembah kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Sekali lagi, ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku mau menyembahmu Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan nama. Sekali lagi, untuk kemuliaan namamu, kemuliaan namamu. Haleluya Tuhan. Benar Bapa, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang hidup Tuhan hanya untuk Engkau Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami bisa melewati segala rintangan di dunia ini ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami mau terus tinggikan nama Engkau karena kami mau bersukacita atas Engkau Bapa. Di dalam namamu Tuhan, bagi saudara yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Masih semangat saudara? Hari ini siapa yang berbahagia yang mau bertemu dengan Tuhan boleh angkat tangannya. Haleluya, semuanya pada berbahagia ya. Kita mau angkat satu pujian, sungguh alangkah baiknya. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai memuji muliakan namanya. Kita mau bermazmur untuk Dia. Haleluya. Kita mau menerima berkat dari Dia. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan, sungguh alangkah. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama
kita angkat pujian dari awal. Sungguh alangkah baiknya. Amin. Kita sama-sama katakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Benar saudara, bersama dengan Tuhan semuanya terasa dengan indah. Kita mau angkat satu pujian lagi, karena di dalam pujian ada kuasanya. Haleluya. Kita mau terus angkat tinggi namanya. Katakan, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita mau kerja dari awal. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Ya, saya persilakan untuk duduk kembali. Sudah panas saudara? Sudah ya, amin ya. Oke, ya kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat firman Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian dari kisahnya yang akan diceritakan melalui hambanya. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami benar Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, karena hidup kami ini adalah milik Engkau Bapa. Hidup kami sepenuhnya oleh Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan
hidup kami hanya kepadamu Bapa. Biar firman yang akan disampaikan Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami bisa menjalankannya seturut dengan firman-Mu Bapa. Hai Yesus. Hai, kita mau angkat satu penyembahan sebab aku milik-Mu. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Katakan, sebab aku milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Benar Tuhan, hidup ini adalah milik Engkau. Kita akan pian dari awal. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam. Katakan, sebab aku ini milik-Mu. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya silakan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan
hidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam. Katakan sebab ku ini milik-Mu. Saya persilakan pada hambanya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu Tuhan mengerjakan di dalam kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Terima kasih Tuhan. Biar kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kau Allah yang sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas yang segar di dalam kehidupan kami. Kesehatan yang masih Tuhan berikan. Berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi anak-anak yang taat kepada orang tua, menghormati orang tua. Apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Studi, pendidikannya Tuhan berkati. Menjadi anak-anak yang pintar, rajin, cerdas, pandai, ranking di sekolahnya. Jadi kepala bukan menjadi ekor. Biarlah anak-anak ini menjadi penerus daripada gereja ini, boleh terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati anak-anak ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara di tempat ini. Yang terhormat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang terkasih. Pagi hari ini saya diminta kembali untuk bawa firman di tempat ini. Karena saya nggak main musik, jadi saya datangnya agak siangan. Tapi saya selalu siap, ya kita semua harus siap kalau kita dikasih pelayanan apapun, kita harus selalu siap. Karena kita adalah laskar Kristus, amin. Malah kalau di komunitas di Full Gospel dulu nggak ada yang jadi song leadernya, nggak ada WL-nya, saya juga. Saya sambil main musik, sambil bawa pujian saya juga, firman saya juga, wah borongan saudara. Jadi aduh, harus siap. Nah, luar biasa. Opa-opa apa kabar opa-opa? Ada dua nih opa-opa di sini nih, Opa Kiki ya, Opa John. Apa kabar opa? Luar biasa, sehat, semangatnya luar biasa. Aduh, puji Tuhan.
Bapak Gembala kita 3 minggu yang lalu saya udah diminta tema khotbahnya. Jadi saya tadinya mau saya bawakan tujuan hidup, tapi katanya Tuhan kesini aja gitu. Jadi luar biasa persiapan Pak Gembala begitu luar biasa, pemain musik luar biasa. Waduh, walaupun kita gerejanya masih apa adanya kecil ya, tapi wah luar biasa semangatnya. Baik, saat ini kita memasuki zaman milenial, saudara. Ya, kalau anak-anak muda suka ngomong, lo anak milenial gitu, ya kan? Saudara tahu milenial itu apa, saudara? Milenial tahu nggak, saudara? Anak muda tahu mungkin. Ada yang tahu? Ini apa nih, Pelin? Enggak. Enggak tahu ya milenial ya. Jadi kalau orang ngomong milenial, oh tuh Patrick udah tahu. Apa Patrick milenial? Ada yang tahu nih? Harus tahu, saudara. Nanti orang ngomong oh milenial nggak tahu. Milenial ini kalau kita lihat asal katanya adalah milenium. Jadi kalau milenium, 1 milenium itu 1000 tahun. Sekarang udah 2025. Berarti kita memasuki milenium yang ketiga. Udah mengarah ketiga ya. Kedua mengarah ketiga. Jadi saya mau menginformasikan kepada saudara bahwa saat ini kita memasuki milenium, mengarah ke milenium yang ketiga ini, kita memasuki ke era percepatan, ya, percepatan teknologi. Jadi di semua lini, di semua bidang, luar biasa. Saat ini kalau kita nostalgia sedikit ya, kalau opa-opa ini biar refresh gitu. Kalau kita lihat di telekomunikasi zaman dulu kita cuma bisa pakai telepon ya, telepon umum, terus atau di rumah yang punya telepon ya, telepon diangkat diputar-putar gitu angkanya. Kalau paling agak maju lagi sedikit ada pager ya, ada pager dulu, zaman dulu ya, ada pager. Kalau kemana-mana mau nelpon misalnya mau menelpon Ibu Gembala nih, aduh susah banget. Mau tahu di mananya susah banget ya. Tolong hubungi saya jam 7 ya. Wah, jam 7. Jadi jam 7 ke telepon umum pakai koin, telepon. Baru orangnya di rumah standby. Kalau enggak tahu di mana itu. Zaman dulu begitu ya, 80-an, tahun-tahun 70, 80. Kalau opa-opa ini begitu udah pasti tahu. Lalu baru mulai mulai awal-awal tahun 90-an ada handphone ya. Handphone mulai AMPS itu yang lempennya besar-besar ya. Handphone yang besar-besar kayak Motorola yang besar-besar itu. Terus di pertengahan 90-an itu baru mulai ada handphone yang agak kecilan, Sony Ericsson ya, yang agak kecilan. Zaman dulu opa nih ya pertama kali beli handphone ya, saya ke rumahnya dulu tahun 90 berapa itu 90-an itu, kayak handphone Ericsson. Wah udah keren banget si opa, bisa lihat-lihat foto-foto luar biasa ya kan. Jadi udah bisa telepon ada di mana ya kan,
kekasih kita bisa langsung telepon, ya kan? Lalu saat ini lebih canggih lagi, ya. Kalau dulu kita masih ngebayangin, wah kalau misalnya di anak kita di luar negeri atau saudara kita di luar negeri, kita mau ngelihat orangnya bagaimana ya gitu ya, mesti ketemu berapa tahun sekali baru ketemu, udah berubah orangnya. Kalau sekarang udah ada video call, udah canggih saudara. Dulu kita masih berangan-angan, ya, wah enak kalau bisa ngelihat orangnya langsung di luar negeri gitu. Wah sekarang udah bisa sekarang. Bahkan handphone ini udah bisa terbang, bisa, wah udah bisa canggih saudara, ya kan? Itu dari telekomunikasi. Lalu kalau kita lihat games, ya, games ini kalau anak-anak kecil dulu itu main dari kayu, ya, main dari kayu, terus dari bungkus-bungkus rokok dibikin mobil-mobilan apa segala macam gitu ya. Paling banter mobil-mobilan yang itu, mobil-mobilan yang kecil itu dimainin. Kalau sekarang, wah, udah canggih ya, anak-anak bayi di bawah 5 tahun aja udah bisa main handphone, buka-buka YouTube, wah udah canggih. Bayi udah bisa buka YouTube. Begitu cepat saudara. Lalu kalau kita lihat di transportasi ini juga sama. Kalau dulu kita lihat kita mau kemana-mana kita pakai ojek masih mangkal, ya kan, ojek motor, taksi, ya. Kita masih mau naik taksi kita harus ke pangkalan, ya kan, kayak gitu. Kalau sekarang udah ada online, udah canggih saudara, ya kan. Kalau yang kalau nggak bisa ngikutin, kalah saing, ya udah tutup perusahaannya. Taksi, ya kan. Nah nanti ke depan ini saudara, taksi ini sudah bisa bukan lagi di darat jalannya, tapi di udara, ya, di udara jalannya, terbang. Kita nggak tahu sampai nggak ke sana ya, tapi kayaknya sampai sekarang udah ada soalnya. Nanti di udara ini nggak tahu lampu merahnya kayak apa, nggak tahu juga. Tapi udah motor terbang, sepeda terbang, semuanya terbang sudah. Udah nggak di darat lagi jalannya, gitu. Saudara bisa lihat di Google ya, bisa lihat ya, sepeda terbang, semuanya terbang saudara, luar biasa. Nggak di darat lagi jalannya. Begitu cepat, gitu ya. Kalau kita nggak mengikuti, ketinggalan kita. Sebentar aja saudara tidur bangun udah berubah lagi. Apalagi di China ya. Di China ini Amerika aja udah takut saudara sama China ini. Kalau dulu yang ke bulan astronot cuma satu ya katanya. Itu aja katanya hoax katanya, palsu katanya. Siapa? Neil Armstrong katanya. Bisa ke bulan. Kalau orang China ini, wah, saya nonton di berita waktu berapa bulan lalu pulang ke bumi, bawa perbekalan buat 3 bulan ke sana. Ntar 3 bulan pulang lagi. Kayak ke Eropa jalan-jalan saudara, ke bulan. Itu orang Cina saudara, luar biasa. Jadi saya gimana orang bule enggak takut ya? Cina luar biasa saudara, luar biasa. Kalau terus lagi kita lihat, kalau kita belanja shopping ya kan, dulu kan kita datang ke supermarket ya, ada Hero swalayan, terakhir ada Giant kita masih lihat di depan ya kan, Carrefour sebelumnya ya kan, terakhir Golden Truly udah nggak ada ya gitu. Department store sudah nggak ada juga
banyak yang hilang, ya. Cuman sisa-sisa sedikit-sedikit aja gerai-gerainya. Ya mungkin kalau departemen store kayak Borobudur, Ramayana, Lotus udah pada hilang, Matahari masih ada 1-2. Karena apa saudara? Karena zamannya udah berubah, saudara pesen mau mesen sesuatu, saudara tinggal sambil santai rebahan di kamar, pencet-pencet, apalagi ibu-ibu ya, sebentar-sebentar. Kalau bapak-bapak yang pusing, tiap hari paket gitu, paket ya kan, aduh ya, yang pusing apalagi nih, tahu-tahu bapak, Pak COD Pak, aduh. Istri kemana ini? Yang pesan siapa di situ? Ini ibu ini Pak, Ibu Mary misalnya. Aduh, bayaran bayar ini. Aduh, kacau. Kadang-kadang sengaja juga itu Pak Jos ya, sengaja itu kadang-kadang. Ibu-ibu sengaja. Pas besok datang jam berapa? Mas, sekitar jam 12-an. Oh, jam 12 pergi orangnya. Tinggal bapaknya di rumah, ya kan? COD. Waduh. Kacau ini, ya kan? Iya. Semua udah lihat di sini. Aduh, opa-opanya canggih-canggih. Saya ini kurang canggih sebenarnya kalau main handphone begini. Ya kan, aduh. Opa Kiki lebih canggih. Aduh. Pesen-pesen ya kan, wah, udah luar biasa. Kadang-kadang aduh, handphone bisa begini begitu. Aduh. Ngeri juga gitu. Apalagi kalau kita punya akun bank apa gitu bisa disadap gini segala macam, aduh mengerikan. Tapi mau apa boleh dibuat karena memang itu udah teknologinya seperti itu gitu kan. Dulu kalau saya pernah ngomong dulu kalau di luar negeri kan udah mesen di restoran ya, mesen menu, wah itu udah tinggal pencet-pencet aja gini. Di sini udah pas saya ini begitu, di sini udah mulai di McDonald ya kan, udah mulai tinggal pencet-pencet aja, bayar nggak usah dikasih lagi, tinggal bayar di situ. Udah semua. Saya ini sebenarnya kurang senang juga saudara. Saya pesan misalnya pesan kulkas, pesan kompor gas, pesan apa, saya suruh ponakan saya pernah saya bawa ke sini. Entar katanya, coba teleponin. Entar, enggak bisa ditelepon sekarang, sulit diteleponnya itu. Toko-toko itu susah diteleponnya saudara. Jadi saya kan nggak seneng kalau misalnya lewat HP gitu, ntar dijawabnya kapan gitu. Perlunya sekarang maksudnya gitu. Tanya ada nggak barangnya, sulit. Sekarang serba udah sistemnya udah begitu, udah dibuat begitu. Kantor juga pakai handphone, semua pakai handphone, nggak bisa langsung interaksi gitu. Dibuat seperti itu. Ya teknologi saudara. Mau gak mau kita harus ngikutin, gak ikutin kita ketinggalan zaman. Jadi kalau perusahaan-perusahaan ya kayak supermarket, swalayan, Lulu aja itu diisukan katanya bentar lagi tutup, saya gak tahu nih. Karena orang lebih seneng lewat handphone belanjanya. Gitu ya. Lalu kalau kita lihat lagi ke perusahaan koran ya, perusahaan percetakan, karena saya dulu juga di percetakan. Kalau dulu luar biasa, setiap pagi ya kalau opa-opa dulu baca koran gitu kan ya, koran Kompas sampai sekarang gitu. Segala macam koran ada di situ. Sekarang kalau Kompas masih ada sih kayaknya, masih ada, tinggal sedikit. Sekarang udah sedikit sekali tabloid apa segala macam, karena apa, semua udah ada di gadget, semua udah ada di handphone saudara. Mau lihat berita apa, semua ada di sini, gitu. Jadi begitu banyak perusahaan koran, perusahaan surat kabar, media, tabloid segala macam tutup saudara, karena dengan percepatan ini tutup dia ya. Terus
Buku-buku juga begitu. Anak-anak sekarang apalagi waktu pandemi itu semua udah harus pakai handphone karena semua ada di sini. Saat ini aja sebagian yang ujian juga online katanya, bisa online. Jadi perusahaan-perusahaan percetakan banyak yang gulung tikar, saudara. Banyak yang tutup. Ya. Kalau kita lihat dulu ada banner, spanduk segala macam itu, iklan-iklan di jalan pakai banner-banner gitu ya. Sekarang udah tinggal sedikit. Sekarang udah pakai monitor, ya. Sudah pakai TV, monitor. Jadi iklannya berjalan, bergerak gitu kan ya. Besar-besar kita lihat kalau di Sudirman, Jalan Sudirman sana ya, Tamrin, iklannya ini nggak habis-habis. Sekarang bisa iklan apa, besok iklan apa, ya kan? Kalau dulu kan banner ganti, copot, cetak lagi. Kalau sekarang enggak, udah pakai monitor, besar-besar monitornya segede, wah, kayak bioskop gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang percetakan yang digital print itu juga banyak yang bangkrut dengan adanya percepatan teknologi sekarang ini, saudara. Untuk iklan-iklan gitu ya. Nah, bank, kantor-kantor bank juga banyak yang tutup kantor cabang pembantu. Kalau di Eropa itu udah ratusan ribu tutup. Kantor-kantor cabang pembantunya itu udah tutup. Karena apa? Semua udah transaksi udah lewat ini, saudara. Ya, udah nggak datang lagi ke situ. Sebentar lagi di sini. Jadi kalau saudara punya anak jangan senang-senang kerja di bank. Bentar lagi di PHK, ya kan? Sebentar lagi, karena saudara kalau datang ke bank justru malah bayar adminnya, ya kan? Kalau lewat handphone saudara enggak kena cas, malah lebih cepat lagi. Jadi ya di Indonesia ini mengikuti gitu. Terus kalau kita uang yang saudara punya sekarang juga sebentar lagi juga udah nggak terbit lagi tuh, saudara. Uang nih udah nggak terbit lagi nanti. Percaya atau nggak percaya nanti lihat aja. Karena saudara belanja apa aja, parkir aja. Nah, coba sekarang di sini tukang parkir aja udah nggak laku kan di sini kan. Dulu masuk sini nggak punya ini nggak bisa masuk. Harus pakai ini, keluar pakai ini lagi. Di pasar modern udah canggih. Dulu waktu awal-awalnya di Sudirman, Tamrin, bingung juga saya mau masuk, tukang parkir nggak ada, ya kan? Yang jaga tiket kagak ada. Caranya gimana? Nggak ngerti, nunggu lama gitu. Aduh. Sekarang udah, nah nanti apa namanya, tukang-tukang parkir, tukang-tukang yang jaga loket, parkir dan tol, di tol masih ada orang, tapi saya juga itu nggak ngerti juga itu orang di tol itu ngapain. Cuman ngambilin kita punya ini, ngetap doang gitu. Saudara bayar pakai duit bisa masuk tol? Nggak bisa. Duit nggak laku. Dulu waktu awal-awal mulain pakai e-money flash gini, banyak yang marah. Jadi duit kita nggak laku nih katanya. Wah, saya dengerin aja di belakang. Kamu orang Indonesia bukan? Sampai kayak begitu ya. Tapi sekarang mau nggak mau harus ngikutin zaman ya. Jadi orang jalan kemana nggak pakai uang lagi, udah pakai QRIS apa segala macam. Nanti nggak ada uang di sini, saudara. Nggak ada uang. Tapi ini penggenapan firman Tuhan juga ya. Jadi kalau di luar negeri sana, terutama di Belanda itu chip udah di launching di Belanda, di launchingnya itu ya. Tempatnya anaknya Opa Kiki di sana. Itu
udah ditanam di tangan chip. Malah waktu keluar itu udah antri. Waktu pertama kali keluar berapa tahun yang lalu, kira-kira 6 tahunan yang lalu, 7 tahun lalu, itu udah antri tuh. Orang mau dipasang di chip. Jadi saudara malah mau bayar nggak perlu pakai handphone lagi, nggak perlu pakai bawa dompet lagi, nggak perlu nguarin KTP, identitas, nggak perlu apa aja udah nggak bawa lagi di sini. Cuman taruh di tangannya, di tap tangan yang di tap. Ada berapa saldonya, ya kan? Terus identitasnya, namanya siapa, semua udah ada di situ. Tapi belum kesini belum. Nggak tahu berapa tahun lagi, tapi segera, ya kan? Kalau di di bioskop itu coming soon, coming soon. Jadi sebentar gitu, bentar lagi. Nah kalau di Belanda, di Jerman, di Eropa dia udah pakai mata uangnya euro, ya kan. Cuman Inggris yang belum karena dia mata uangnya lebih tinggi. Nanti ada di Asia begitu, mata uangnya Asia, Afrika. Nanti setelah itu mata uangnya satu di dunia, cuman ada satu. Semuanya mau kemana-mana mata uangnya satu, nanti nggak tahu kapan gitu. Ini informasi aja gitu ya. Tapi mau percaya atau tidak, ya Yesus pasti akan kembali katanya begitu. Jadi kalau udah mata uangnya udah bersatu semua, wah, nah saat ini aja Antikris udah mulai, saudara, udah mulai menunjukkan giginya, ya kan? Udah mulai memperkenalkan dirinya. Nah, itu Antikris itu. Jadi dengan adanya percepatan teknologi ini, ya kita harus mengikuti seiring berjalannya kedatangan Antikris ini, saudara. Nah kalau misalnya kita, kalau zaman dulu orang mau main judi itu saudara harus datang ke kota ya, Glodok, main judi di situ, ya kan, atau ke tempat-tempat ya di daerah kota sana. Kalau sekarang nggak perlu, saudara cukup dari HP, saudara lagi dengar khotbah ini aja bisa slot katanya. Wah, main game, main apa aja udah bisa di sini. Tapi di sini nggak ada, nggak ada yang ketahuan. di sana banyak, di sini nggak ada. Jadi mau judi, bahkan pornografi juga ada di sini juga nih. Saya nggak ngerti tuh orang-orang itu bisa dari sini ya, pesan-pesan di sini, luar biasa itu. Zaman begitu cepat, ya. Mau judi, mau main judi, mau pesen pesen kalau bapak-bapak di sini nggak ada ya, pesen cewek lewat sini, lewat HP bisa. Yang ibu-ibu pesen cowok lewat HP bisa juga. Mau cewek mau cowok bisa juga pesen lewat HP ini. Luar biasa ya, zaman begitu luar biasa. Kalau di sini nggak ada, di sana-sana banyak, di sini luar biasa jemaatnya. Dan tidak boleh ada di sini ya Pak Gembala, harus di sini, harus imannya harus luar biasa, harus kuat imannya saudara. Ya. Jadi begitu cepat saudara, begitu cepat teknologi zaman ini berlalu begitu cepat. Kalau saudara nggak ngikutin, saudara ketinggalan. Tapi yang buruk saudara jangan ikutin. Perusahaan-perusahaan mobil juga banyak yang tutup saudara, ya, perusahaan mobil. Kalau di Indonesia sebelum-belumnya udah banyak yang tutup, kayak Opel, Ford, Proton, Volvo aja tutup, Geely, Chery tutup. Saat ini Daihatsu yang
mobil-mobil seperti Xenia apa gitu udah nggak dikeluarin lagi, semua udah pakai Toyota ya. Toyota brandnya nggak Daihatsu lagi karena persaingan. Jadi terutama produk-produk dari Cina ya, sekarang kayak BYD lah segala macam, mobil listrik Cina luar biasa. Mercedes-Benz aja kewalahan saudara. Mercedes-Benz itu ngelihat mobil listrik Cina yang bisa jalan sendiri, autopilot, itu nggak pakai supir lagi, udah jalan sendiri. Kalau di China saudara datang ke sana, pesen taksi, jangan kaget kalau nggak ada supirnya. Jadi cuman mobilnya doang gitu, pesen, udah duduk di belakang, jalan sendiri mobilnya. Tapi dijamin nggak bakalan nabrak saudara, dan tepat sampai di tujuan gitu. Jamnya tepat ya kan, wah luar biasa ada pokoknya. Jadi orang duduk di belakang gitu, udah nggak ada supirnya, jalan sendiri aja mobilnya. Nah mobil Cina itu launching yang baru ini ada lubang besar, itu mobilnya itu rodanya dia nggak masuk lubang, jadi dia ngambang, nih ada lubang di depan, kecepatan misalnya mau 100 gitu, jadi mobilnya ini kayak ngambang, kayak jalan di udara lewat aja gini. Mobil Mercedes-Benz ada lubang tetap begini. Wah kacau banget. Harganya sekian kali lipat daripada mobil Cina saudara. Ada lubang, mobil Mercy masih bisa begini jalan rodanya. Mobil Cina enggak, ada lubang tetap begini aja, ngambang dia di udara, luar biasa. Ini perusahaan-perusahaan otomotif besar dunia aja kalau ngelihat Cina ini, wah takut saudara, takut, gila. Jadi Indonesia beruntunglah punya orang-orang keturunan Cina di sini. Ya bagaimana ya? Punya otaknya lebih maju gitu. Bukan orang sini, sebenarnya memang moyangnya Indonesia ini orang keturunan Cina, cuma orang sini kadang-kadang nggak mengakui gitu ya. Aduh, Cina loh gitu kan, wah ini kacau nih gitu. Tapi kalau zaman Gus Dur luar biasa ya, di sini bisa semua NKRI, ya, NKRI gitu. Jadi luar biasa perkembangan teknologi begitu cepat. Zaman dulu kalau kita kalau minum kita masak air ya. Minum air tuh selalu masak air tahun 80-an. Tapi di akhir 80-an saudara mungkin kalau opa-opa ngalamin ya, opa-opa, gembala mungkin pasti mengalami. Aqua yang pertama kali itu jual air saudara. Dulu saya lihat ini orang gila ya, air dijual, air putih dijual. Pak Jose, saya bilang ini udah edan ini. Sekarang wah orang semua jual air. Kalau dulu kita masak air doang, begitu cepat saudara. Saudara tidur, melek sebentar, berubah saudara. Sebentar besok berubah lagi. Makanya jangan lama-lama tidur. Saudara datang ke gereja ini bisa pindah tempat yang lebih besar lagi nanti. Bukan di sini lagi gitu kan. Mau datang ke sini nggak ada gitu. Makanya harus rajin-rajin ibadah di sini saudara, ya kan. Masih banyak yang kosong-kosong ini bangku ya kan. Nah, itu tugas daripada bukan gembala aja, tugas saudara semua di sini, ya kan. Semangat, harus semangat kita. Nah, saya belum khotbah ini saudara. Jadi dari 3 minggu yang lalu saya ditanya, temanya apa Pak? Waduh, saya yang mana nih ya gitu ya, karena ada banyak tema khotbah saya yang pas apa gitu. Tema khotbah saya, bagaimanakah mempertahankan iman kita di zaman milenial ini. Tadi saya udah kasih intro ya, kalau main musik saya khotbah sama saya pakai intro juga opa ya kan. Saya kalau khotbah saya pakai intro juga. Jadi saya udah sampaikan bahwa
kita nostalgia yang tadi itu, ya kan? Luar biasa, saudara, dengan adanya teknologi ini saudara bisa berbuat begitu banyak dosa, pelanggaran yang saudara bisa buat dengan adanya teknologi yang begitu cepat ini. Saudara main judi, saudara pornografi, saudara mau apa aja itu bisa. Bahkan di saat ibadah juga bisa, ya kan? Bagaimanakah mempertahankan iman kita di zaman milenial ini, saudara? Nah, ada 3 poin yang mau saya sampaikan kepada saudara. Nanti kita belajar bersama-sama. Tapi sebenarnya simpel-simpel aja. Kalau saya, kalau khotbah saya nggak mau terlalu alkitabiah bener, Yunani, Ibrani, repot, ya kan? Tapi saya begini-begini, saya bukan pendeta Pak Jos, ya kan? Saya ini peltu, ya kan? Jabatan saya peltu, ya, pelayan Tuhan. Tapi saya begini-begini, saya pernah sekolah STT, ya kan? Cuman nggak selesai karena begitu banyak pekerjaan yang mesti dikerjakan. Saya pikir saya kurang pas kayaknya gitu. Jadi saya melayani apa saja gitu. Tapi orang kadang-kadang senang sama saya, suruh bawa firman, suruh ini. Tapi saya siap. Karena saya senang. Saya kalau dibanding saya jadi WL, saya persiapan saya kalau jadi WL lebih persiapannya lebih rumit, lebih setiap hari saya nyanyi saudara. Ya ini juga sih, cuman kalau bawa firman ini lebih santai saya. Tapi kalau saya jadi WL, wah lebih ribet saya, saudara. Lebih ribet saya, karena kalau kita memuji menjadi WL itu kita mempersembahkan langsung untuk Tuhan. Jadi persiapannya saudara lebih repot gitu kan. Nah, poin yang pertama saudara, bagaimanakah kita mempertahankan iman kita di zaman milenial ini saudara? Yang pertama, menjaga hati, pikiran, dan perbuatan saudara. Coba kita lihat di dalam ini baru masuk firman Pak Gembala, nggak apa-apa ya Pak Gembala ya. Saya di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Mungkin bisa anak muda nih bisa baca firman biar kita kebagian berkat semuanya. Pemuda ya, pemuda pria bisa baca. Oh nggak ada ya di sini ya. Oh ada ya. Oke, ya. Karena kalau firman tuh harus diucapkan begitu ya. Kalau nggak diucapin kadang-kadang nggak nyantol di sini, Pak. Jadi harus diucapin gitu. Nah kalau saudara kadang-kadang di rumah sibuk kan, baca firman sibuk. Nah di sini waktunya. Nah, kadang-kadang saya suka bagi. Kalau saya bawa firman saya bagi pada saudara baca gitu. Kadang-kadang apalagi opa-opa udah lupa, lama-lama nggak lupa baca. Ya oke. Coba dibaca. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau dari hati ya, dari hati timbul ke pikiran kita, lalu kita lakukan saudara. Ya, makanya kalau saudara melihat sesuatu, mungkin tadi seperti judi ya kan, karena saudara buka Facebook aja, mau beli lihat mobil aja yang keluar gambar cewek saudara, ya. Kalau gambar cewek kelihatan gitu kan. Kalau bapak-bapak senang gitu kan, lihat sih nggak apa-apa saudara. Jadi
otaknya jadi tadi mau lihat apa jadi kesini gitu kan. Nah dari situ bisa melakukan saudara, ya kan. Nah itu bahayanya. Makanya kata firman Tuhan, jagalah hatimu, ya kan. Dari hati ini timbul kepikiran lalu ke perbuatan saudara. Ya. Lalu itu poin yang pertama, ada dua. Bagaimana kita menjaga hati supaya hati kita selalu waspada, tahu kalau misalnya di situ ada pelanggaran, di situ ada dosa, di situ ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saudara menjaga hati saudara? Nah, supaya kita bisa menjaga hati kita dengan baik, yang pertama kita harus baca firman Tuhan. Simpel aja ya, sederhana, baca firman Tuhan. Kalau saya dulu di komunitas itu ada disarankan FCBH, FCBH, tahu ya FCBH ya, ada aplikasinya di HP saudara. FCBH itu faith come by hearing, pendengaran timbul iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Faith come by hearing, ya. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saya baca, kita 40 hari baca 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu harus habis 40 hari. Bukan cuma baca, tapi remanya apa yang didapat, ini intisarinya apa, terus terhadap diri kita harus apa, actionnya apa, doanya apa. Wah, satu hari 2 pasal, 2, 3. Baca firman saudara. Saya juga masih belajar, tapi berapa kitab ya, kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes udah ulang-ulang udah berapa kali tuh. Terus ada baru yang lain-lain, tapi belum semua juga. Tapi kalau di handphone kan di grup di mana semua ada yang suka ngirimin firman pusing juga tiap hari dikirimin firman. Nah, jadi itu yang pertama saudara, supaya jaga hati kita harus baca firman saudara. Yang kedua, bersekutu dengan Tuhan. Nah, seperti bersekutu dengan Tuhan seperti kita ini ibadah. Kalau di gereja ada komsel, ada FA, ada youth segala macam, ya kan. Itu bersekutu dengan Tuhan namanya, fellowship. Nah itu supaya hati kita bisa terjaga saudara, ya. Karena dengan begitu percepatan teknologi ini, kalau saudara tidak dijaga hati saudara, tidak diinjek dengan firman, dengan fellowship, saudara akan kebablasan, melenceng saudara. Itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua saudara, kita harus, supaya kita bisa menjaga hati dan supaya kita harus menjaga iman kita di zaman milenial ini, yang kedua adalah berdoa. Berdoa selalu dan berjaga-jaga. Coba kita lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-41. Pemudi, ya, pemudi. Ada pemudi wanita ya. Bisa baca Matius 28 ayat yang ke-41. Ada pemudinya? Matius 28 ayat yang ke-41. Enggak ada. Saya matanya ngelihat. 26, sorry. Matius 26 ya. Matius 26 ayat yang ke-41 enggak ada. Nah, ini dia. Ini mata saya kurang awas juga kayaknya.
Bukan 28, 26. Oke? Ya. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan yang tadi saya udah ceritakan itu, ya ada di situ ada segala roh-roh yang perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, ada saudara main judi lah, ada prostitusi lah, segala macam di situ. Saudara harus berjaga-jaga dan berdoa, kata firman Tuhan, bukan kata saya cuma mengutip aja. Jadi karena di dalam doa itu ada kuasa, saudara, ya. Ada kuasa. Coba kita lihat lagi di dalam Yakobus 5 ayat yang 16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Nah, ini bapak-bapak bisa baca. Ada ya? Ada. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ada bapak-bapak di sini? Oh, enggak ada. Ibu-ibu semua. Ada bapak-bapak bisa baca? Yakobus 5 ayat yang ke-16. Itu dia, saudara. Makanya kita harus berdoa, karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudara. Jadi kita harus berdoa. Ini yang poin yang kedua, supaya kita mempertahankan iman kita di zaman yang milenial ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Yang ketiga terakhir, saudara udah mau makan kayaknya, saya lihat dari mukanya ini kayaknya udah lapar gitu, Pak Pendeta. Jadi agak cepat sedikit. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, supaya kita mempertahankan iman kita di zaman milenial ini adalah bersandar kepada Tuhan, saudara. Bersandar penuh kepada Tuhan. Itu yang terakhir, saudara. Nah, bersandar kepada Tuhan ini seperti apa? Coba kita lihat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Nah, opa-opa bisa baca, opa-opa. Ibu-ibu dulu, sorry. Ibu-ibu baca dulu. Ibu-ibu. Ada ibu-ibu WBI ada ya sini? Oh, ada ya. Saya pikir bapak-bapak semua. Boleh dibaca, Bu? Amin. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi ada siapa, saudara? Ada Yesus di dalam diri saudara. Jadi kalau ada Yesus di dalam diri saudara, saudara lihat handphone saudara, di situ ada judi, di situ lihat ada cewek cakep di situ, saudara nggak pencet di situ, saudara, ya kan? Saudara nggak main di situ, karena ada siapa? Ada Yesus di dalam diri saudara. Itu ya. Jadi hidup kita ini bukan kita lagi yang hidup, ya. Jadi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita ini sama Yesus ini menyatu, saudara. Amin. Nah, itu namanya bersandar kepada Tuhan. Lalu kita lihat lagi coba di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16.
ayat yang ke-16. Ini kalau kita menyatu kepada Tuhan, kita bersandar penuh kepada Tuhan, coba opa bisa baca opa nih. Pak John boleh, Pak John. Opa Kiki, ya. Yang ke-17, 17, yaitu amin. Jadi kalau kita bersandar kepada Tuhan, ya, kata Yesus, ini kata Yesus ya, 14 ayat yang ke-16, karena A-nya besar ya. 16 tadi balik, yang ke-16 A-nya besar. Kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa di sorga dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, kepada kita ini, saudara, penolong yang lain, supaya dia menyertai kita selama-lamanya, saudara. Yaitu apa kata 17 tadi? Yaitu roh kebenaran. Karena dunia yang jahat ini tidak dapat menerima dia, ya tidak dapat melihat dia, karena sudah tadi ada mulai 6 ya kan, antikris udah mulai masuk, saudara, gitu ya. Tapi kita mengenal Yesus, saudara, di dalam diri kita ini, kalau kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita melakukan tadi poin-poin yang tadi, ada roh kebenaran, yaitu firman Tuhan, Yesus di dalam diri kita, maka kita tidak akan terjeblos di dalam dunia ini, saudara, ya. Nah, yang terakhir, saudara, yang terakhir ini di dalam Amsal yang ke-6 ayat yang ke-22. Nah, ini kalau kita sudah mengikuti poin-poin ini, saudara, ini upah kita ini, saudara, yang Tuhan kasih buat kita. Firman ini ayat yang luar biasa buat kita. Kita baca sama-sama. Ini ya, ayat yang kedua-dua ya. 1, 2, 3. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Luar biasa enggak, saudara? Jadi dari saudara tidur, itu saudara diberkati, saudara. Ya. Saudara bangun tidur, saudara berjalan, saudara akan dipimpin sama Yesus. Jadi saudara tidak akan terjeblos dengan adanya begitu cepatnya teknologi yang ada di dalam dunia ini, saudara. Saudara nggak akan kejeblos karena kita bersandar penuh kepada Tuhan. Kita bersandar upahnya ini, kita dapat ini. Dari saudara tidur, saudara bangun, ya, saudara jalan, bekerja, dipimpin sama Tuhan. Luar biasa nggak? Saudara tidur pun diberkati. Itu. Saya dulu kesaksian sedikit ya, sedikit saja. Kalau kesaksian saya banyak sebenarnya, cuma satu saja. Jadi berkaitan dengan ini, saya waktu jalan sama karyawan saya di tol di Jati Asih, atas tol situ dari Simatupang ya, kebetulan naik Mercy yang tua ya, gitu ya, yang seperti saya bawa sekarang ini, selalu tua yang saya bawa karena mau beli yang baru belum cukup uangnya, jadi belinya yang tua aja, gitu. Jadi saya jalan, dia nyupir, pas saya sampai di Kampung Rambutan di atas tol situ, itu kecepatan cukup tinggi 120 kali gitu ya. Di depan ada truk, pas tanjakan gini, truk itu nggak ada lampunya, saudara, nggak ada lampunya di belakang, kosong gelap. Jadi pas tanjakan, pas turunan mulai dekat baru kelihatan truknya. Waduh, ini orang saya ini dasar refleksnya memang telat. Pas, wah ada truk katanya,
dia ke kanan, udah cakep saya bilang ini. Cus gitu pas lihat turun gitu, wih ada truk udah dekat, dari jauh nggak kelihatan karena nggak ada lampunya, truk gandeng saudara. Wah pas turun, wih ada truk, setir dibuang ke kanan, pas masuk di tengah-tengah truk baru refleks, dasar ini anak ini bener-bener. Wih ada truk pas ke kanan gitu, pas di tengah baru, wah diinjek rem itu mobilnya hantam ke kiri ke tengah truk itu sampai bempernya copot, kena truk sini, terus ngebanting lagi ke kanan ke pembatas jalan tol itu, des muter begini mobilnya saudara. Waduh kalau di belakang ada mobil habis pokoknya kita, itu mobilnya hancur saudara. Mobil Mercy aja bisa hancur kayak gitu, kalau mobil Avanza nggak tahu kayak apa ya kan, ini hancur cur, dus balik begini, sampai wah untung mobil yang di belakang sana, aduh saya lihat wah nggak apa-apa saya, luar biasa. Saya lihat orang saya nggak apa-apa juga dia, pas saya buka pintu. Orang yang ada yang pembersih jalan tol, kenapa pak, gimana pak, kondisi pak, nggak apa-apa, saya bilang ya, saya pegang nggak apa-apa, nggak ada yang berdarah, nggak ada yang kenapa-napa. Saya lihat di samping pembatas tol itu, wah itu di bawah, jalanan di bawah ada sekitar 10 meter di bawah, jadi tolnya di atas kita. Kalau kita udah ditabrak dari belakang, nyebur ke jurang ke bawah, habislah kita pokoknya, udah tamat lah, nggak ada lagi saya di sini pokoknya. Jadi itu perlindungan, pertolongan Tuhan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau saya ini handphone saya udah ganti sih, lihat mobilnya kondisinya, nggak percaya saudara kalau saya masih ada seperti ini, nggak percaya pasti. Itu yang namanya bempernya truk gandeng aja sampai copot. Saya angkat aja mesti berdua, saya pinggirin kan, wah saya bilang luar biasa pertolongan Tuhan. Jadi kita waktu kita tidur tadi kata firman Tuhan ya, itu upahnya kita saudara. Kita waktu kita tidur, kita bangun dari tidur ya, disapa Tuhan, kita berjalan dipimpin sama Tuhan saudara. Ya, luar biasa nggak? Ya, luar biasa Tuhan kita. Makanya kita, ya ini yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan. Simple aja. Jaga hati, pikiran, perbuatan kita, berdoa, ya, bersandar kepada Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, kiranya apa yang disampaikan, kebenaran firman Tuhan bisa memberkati saudara. Semua saya undang pemain musik dan well singers. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Kau Allah yang baik, sungguh baik di dalam kehidupan kami. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami sudah belajar di dalam firman Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh diajar, dididik untuk kita boleh memasuki di dalam era percepatan teknologi yang begitu luar biasa, yang dimana dunia ini tidak melihat Dia, tapi kita anak-anak Tuhan dapat melihat Yesus di dalam diri kita, bahwa diri kita ini bukan kita lagi yang hidup, tetapi Yesus yang ada di dalam diri kita, sehingga kita cakap di dalam melakukan kegiatan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, karena ada Yesus di dalam kita. Untuk kita boleh mempertahankan iman kita di zaman milenial ini, kita boleh menjaga hati, pikiran, dan perbuatan. Yang kedua, kita boleh berdoa selalu dan berjaga-jaga. Dan yang ketiga, kita bersandar penuh kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesus itulah selalu ada pertolongan, selalu ada perlindungan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami yakin dan kami percaya setiap kami yang mendengar jemaat pada siang hari ini, kami semua boleh diberikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan berkat-berkat melimpah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan melalui hambanya. Kita mau masuk
ke dalam persembahan. Namun sebelum itu kita mari bersatu dalam doa kembali. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Bapa, kami juga mengucapkan terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan hari ini. Sementara kami akan memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini Engkau berkati dan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga gereja-Mu dan pelayanan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Persembahan bisa dilakukan di depan atau scan QR barcode yang ada. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan dari Gereja Betani Jemaat Immanuel. Atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bapak Hengki. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, aktivitas, kesehatan, dan keluarga Bapak. Ibadah fellowship saudara. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Sabtu di jam 5 pagi sampai selesai. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir di ibadah doa fajar ini. Kita akan menaikkan pujian kita di pagi hari bersama-sama. Kemudian akan dilanjutkan oleh ibadah WBI di hari Sabtu jam 3 sampai selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel di lantai 2. Kemudian akan dilanjutkan juga oleh ibadah youth di hari Sabtu jam 3 sore sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel di lantai 3. Kemudian kita akan kembali lagi di ibadah raya yang disertai oleh sekolah minggu di jam 10 pagi sampai selesai setiap hari Minggu di Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi lantai 2. Kemudian di bulan depan kita akan mengadakan cek kesehatan, yaitu untuk bulan depan kita akan adakan di minggu ketiga, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Kemudian bagi saudara yang rindu untuk melayani, bisa untuk menghubungi ke saya atau ke Ibu Gembala. Boleh untuk bagi saudara yang rindu melayani sebagai worship leader atau singer dan lain sebagainya, bisa menghubungi ke saya atau Ibu Mary. Kemudian saya juga mengundang untuk Bapak Ibu untuk bisa menghadiri ibadah doa semalam suntuk, di mana setiap hari Jumat minggu pertama dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Doa semalam suntuk ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu dari jam 10 malam sampai jam 12 malam, dan sesi kedua dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Itu saja untuk pengumuman sepekannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan angkat satu penyembahan, Aku Punya Tuhan Yang Besar.
Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kami mau terima kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kami mau terima kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus, benar Bapa, kami mau terima kemenangan dari Engkau Tuhan. Bapa, pada siang hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Namun sebelum itu kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, apapun yang dikerjakannya ya Tuhan, baik keluarganya dan aktivitasnya ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Semuanya Engkau lancarkan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja yang ada Tuhan. Kami berdoa apapun kegiatan yang diadakan oleh gereja-Mu ini Tuhan, itu semua dapat menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala beserta keluarganya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar keluarga-Mu ini Tuhan, apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapa. Apapun Tuhan yang dikehendakinya Tuhan, Engkau lancarkan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk visi misi gereja-Mu ini Tuhan, berkatilah visi misinya ya Tuhan. Apapun Bapa, visi misinya Engkau lancarkan semuanya ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara ini ya Tuhan, agar hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan dijauhkannya ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara-Mu agar semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk makanan dan minuman yang telah disediakan Tuhan. Berkatilah ya Bapa agar makanan dan minuman ini Tuhan menjadi kesehatan bagi kami ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita, hati kita, pikiran kita pada siang hari ini, karena Tuhanlah yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudara, terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang akan memberkati kita baik di dalam pelayanan kita, aktivitas kita, studi kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita di tengah-tengah keluarga kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.